Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Nah, pagi ini kita akan bercerita seorang raja yang bernama Herodes. Nah, Raja Herodes ini adalah seorang raja Romawi yang berasal dari Yudea. Nah, adik-adik, Raja Herodes ini adalah raja yang sangat memiliki ketakutan ketika Tuhan Yesus lahir. Nah, pada saat Tuhan Yesus lahir, adik-adik, Herodes sangat takut dengan adanya seorang raja baru, yaitu Tuhan. Nah, dimana Tuhan itu dulu disebut sebagai Mesias. Nah, adik-adik, karena Herodes ini memiliki rasa takut dan memiliki kekhawatiran karena orang banyak menceritakan banyak hal tentang Tuhan Yesus. Nah, sehingga ia takut dan sehingga ia memusnahkan banyak anak-anak di Yudea dan juga di seluruh Yahudi. Nah, di situ dia menyuruh prajuritnya untuk memusnahkan semua bayi-bayi yang lahir dari umur 0 sampai umur 2 tahun. Nah, adik-adik, ketika Raja Herodes memiliki rencana yang tidak baik terhadap Tuhan, seorang malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, yaitu orang tua daripada Tuhan Yesus waktu ia ada di dunia. Nah, adik-adik, ya memberikan perkataan supaya Yusuf dan juga istri dan Tuhan pergi dari Yahudi atau pergi dari Yudea dan tidak tinggal di daerah situ, di daerah itu, karena Raja Herodes memiliki rencana untuk memusnahkan setiap anak-anak atau bayi-bayi yang berumur 0 sampai 2 tahun. Nah, adik-adik, itulah Tuhan memiliki kebaikan yang luar biasa. Nah, sehingga ia tidak dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, adik-adik, karena Raja Herodes ini mengetahui bahwa Tuhan belum mati, sehingga Tuhan itu ketika pada saat Tuhan itu besar, banyak pengikut-pengikut Tuhan yang menyembah Tuhan, karena Tuhan itu jalan-jalan di setiap daerah-daerah atau di kota-kota. Nah, ia menceritakan tentang kehebatan Tuhan, bahwa mujizat-mujizat atau Tuhan itu menyembuhkan banyak orang dalam segala penyakit, baik itu penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang pendarahan, lumpuh, dan semuanya masih banyak, adik-adik. Nah, Tuhan itu selamatkan mereka, Tuhan itu sembuhkan mereka, sehingga Raja Herodes ini pun makin lama, adik-adik, dia tidak suka kalau Tuhan mau kalau Tuhan ini banyak pengikutnya atau banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Sehingga adik-adik, ahli-ahli Taurat di kota Yudea mencari-cari kesalahan Tuhan supaya Tuhan itu disalibkan atau dibunuh. Nah, ketika itu Tuhan Yesus ini ditangkap, dipukuli dan dihina, bahkan dicaci maki, tetapi Tuhan itu memiliki kerendahan hati.
hati adik-adiknya luar biasa ya. Dan sehingga adik-adik, karena Tuhan, setelah Tuhan disalibkan dan Tuhan mati bahkan naik ke surga, sehingga Raja Herodes ini mengumpulkan rakyatnya dan mengenakan pakaian kerajaannya dan berpidato. Rakyat bersorak-sorak dan berteriak kalau suara Herodes seperti suara Allah. Nah, adik-adik, Herodes ini menyamakan dirinya seperti Allah. Nah, dengan sangat senang Herodes ini mendengar suara rakyat berteriak, bersorak-sorak, mendengar suara Herodes ini seperti suara Allah. Nah, tetapi Allah tidak membiarkan Herodes memiliki hati yang jahat, memiliki hati yang sombong, sehingga Allah menghukum Herodes. Nah, Allah menghukum Herodes supaya Herodes tidak menjadi makin jahat lagi. Nah, adik-adik, apa yang kita dapat dari cerita ini? Nah, adik-adik, apa yang kita dapat dari cerita ini? Mungkin adik-adik ada yang tahu. Nah, kalau adik-adik ada yang tahu, boleh bikin videonya kalau ada yang tahu. Nah, tapi sebelumnya kakak akan ceritakan apa yang maksud daripada cerita Herodes ini. Nah, apa yang kita dapat? Nah, itu memiliki kerendahan hati. Nah, siapa yang rendah hati adik-adik? Itu Tuhan Yesus, yaitu Tuhan atau Mesias. Nah, ia memiliki kerendahan hati, ia tidak mau melawan, ia tidak mau ketika orang-orang itu menjahati dia, ketika orang-orang itu memukuli dia, menghina dia, mencaci maki dia, dia tidak mau melawan adik-adik. Dia tidak membalas untuk mencaci maki orang itu, menghina orang itu, tidak adik-adik. Tapi dia memiliki kerendahan hati yang tidak sombong. Nah, itulah Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, kepada siapa kita menaruh rasa takut dan hormat? Adik-adik, kita harus memberikan rasa takut kepada siapa? Yaitu hanya kepada Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan, dan apalagi terutama kedua orang tua kita juga ya, orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus bisa menunjukkan rasa sopan kita kepada yang lebih dewasa, kepada yang lebih tua daripada kita. Apakah adik-adik, bolehkah kita menyebut nama Allah sembarangan? Tidak boleh ya adik-adik ya. Kita tidak boleh menyebut nama Allah sembarangan. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena di sini mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Nah, oke. Adik-adik, Raja Herodes, sikap apakah yang dimiliki Raja Herodes adik-adik? Ya, kan? Sikap apa yang dimiliki Raja Herodes? Terus sikap yang pertama adalah
Adik-adik harus tahu nih sikap yang dimiliki Herodes. 1. Sombong. Memiliki kesombongan. Ingin menjadi seperti Tuhan. Dia ingin dipuji, dia ingin disembah. Tetapi itu tidak baik. Ya, itu tidak baik. Jadi adik-adik, mari kita harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada kakak-kakak, dan yang lebih tertua daripada kita. Nah, menunjukkan rasa sopan kita kepada Tuhan. Kita harus bisa juga menunjukkan rasa sopan kita kepada Tuhan. Jangan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, contohnya, mungkin adik-adik lagi bertengkar dengan abangnya atau kakaknya, terus membawa-bawa nama Tuhan. Atau mungkin adik-adik lagi berbohong, terus mami papi suruh kamu ngakui kesalahanmu, terus adik-adik bilang, di dalam nama Tuhan saya tidak ada buat kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu ya, kita tidak boleh begitu. Tapi kalau kita ada merasa salah, kita harus sebut, kita harus kasih tahu apa kesalahan kita. Nah, di dalam memberitahukan ya, mengasih tahukan kesalahan kita, tidak boleh kita sebut nama Tuhan sembarangan ya. Atau mungkin kalau kita saat main-main terus tidak sengaja berkata Tuhan Yesus begini, tidak boleh begitu. Apalagi adik-adik, satu lagi, kita tidak boleh menyembah Tuhan lain. Nah, mana Tuhan lain? Itu mungkin kita menyembah patung, atau menyembah batu, atau menyembah pohon, nggak boleh ya. Tapi adik-adik, kita hanya memiliki komitmen, yaitu berani menghormati Tuhan, memiliki komitmen untuk tidak menyebut nama Tuhan sembarangan, memiliki komitmen tidak menghormati Allah lain, menghormati patung selain Tuhan. Nah, adik-adik juga harus bisa memiliki komitmen, memiliki kemauan untuk di saat orang tua menyebut-nyebut nama Tuhan dengan sembarangan, adik juga harus berani bilang, "Mak, jangan bilang-bilang nama Tuhan sembarangan," terkecuali di saat berdoa, di saat bernyanyi. Nah, di saat hal-hal yang tidak baik, kalau nama-nama Tuhan disebut, dibawa, tidak boleh ya, harus tidak boleh. Nah, adik-adik, terima kasih hari ini untuk ceritanya.